Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trimahyuni dengan NIM 230505009. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dasar logika dan algoritma. Dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI. Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Manfaat logika dan contohnya. Manfaat logika dan contohnya. Yang pertama ada berpikir kritis. Logika membantu kita menganalisis informasi secara objektif, meneliti fakta, dan menarik kesimpulan yang valid. Contohnya seperti ketika membaca berita, kita tidak langsung percaya begitu saja, tapi kita harus mencari sumber berita yang kredibel dan mengecek faktanya. Yang kedua ada pemecah masalah. Logika membantu kita mengidentifikasi masalah, menganalisa penyebabnya, dan menemukan solusi yang efektif. Contohnya seperti dalam menyelesaikan tugas, kita memecahnya menjadi langkah-langkah kecil dan menyelesaikan satu persatu. Kayak minggu ini kita harus ngerjain tugas ini, terus minggu lalu udah selesai, kita harus mengerjakan tugas yang lain juga. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Logika membantu kita membuat keputusan yang rasional dan terukur berdasarkan informasi yang tersedia. Contohnya seperti dalam menentukan jurusan kuliah, kita memikirkan minat bakat, kemampuan akademis, dan prospek kerja. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Logika membantu kita menyampaikan gagasan dengan jelas, yang terstruktur dan koheren. Contohnya seperti ketika menjelaskan suatu konsep kepada orang lain, kita menggunakan contoh-contoh yang relevan dan mudah dimengerti. Ada fungsi algoritma dan contohnya. Yang pertama, memecahkan masalah. Algoritma membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur dan efisien. Contohnya seperti algoritma untuk mencari persamaan kuadrat. Yang kedua, ada mengotomatisasi proses. Algoritma dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses yang terulang. Contohnya seperti algoritma untuk membuat animasi. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi. Algoritma dapat membantu kita menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Contohnya seperti algoritma untuk mengkompresi data. Struktur dasar algoritma dan contoh. Yang pertama ada struktur urutan. Struktur urutan adalah struktur yang paling sederhana. Dalam struktur ini, instruksi-instruksi dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Contohnya seperti memasak nasi. Jika kita ingin memasak nasi, kita harus mencuci berasnya dulu. Setelah mencuci, baru kita tambahkan air, terus lalu kita masukkan ke dalam magicom. Yang kedua ada struktur percabangan. Struktur percabangan digunakan untuk memilih instruksi yang akan dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya seperti memilih menu makanan di resto. Yang ketiga ada struktur perulangan. Struktur perulangan digunakan untuk menjalankan instruksi-instruksi berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya seperti menghitung total belanjaan. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh menyapu halaman. Berikut adalah langkah-langkah algoritma menyapu halaman rumah. Yang pertama ada siapkan sapu dan pengki. Lalu, sebaiknya menyapu halaman rumah pada pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Yang ketiga, ada pindahkan benda-benda yang ada di dalam halaman. Lalu, mulailah menyapu dari sudut halaman dan bergerak ke arah luar. Gunakan gerakan panjang dan sapu tekanan yang cukup untuk mengangkat kotoran. Sapu ke arah yang sama agar kotoran tidak tertinggal. Gunakan pengki untuk mengumpulkan kotoran yang telah disapu. Buang kotoran ke tempat sampah. Setelah menyapu, dapat mengepel halaman rumah dengan air untuk membersihkan lebih lanjut. Algoritma sedekot. Berikut adalah langkah-langkah algoritma menyapu halaman rumah. Yang pertama, inisialisasi.
Diinisialisasi, ada menyiapkan sapu dan pengki. Lalu sebaiknya menyapu halaman rumah pada pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Lanjut proses. Pindahkan benda-benda yang ada di halaman, mulailah menyapu dari sudut halaman dan bergerak ke arah luar. Gunakan gerakan panjang dan sapu tekanan yang cukup untuk mengangkat kotoran. Lalu sapu ke arah yang sama agar kotoran tidak tertinggal. Dan terakhir ada output. Gunakan pengki untuk mengumpulkan kotoran yang telah disapu. Buang kotoran ke tempat sampah. Setelah menyapu, dapat mengapai halaman rumah dengan air untuk membersihkan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.